Yeah, we're gonna check. Oh yeah, seem to be good. Sepertinya beberapa waktu belakangan ini, semua perhatian orang sedang tertuju pada aksi-aksi jagoan sepak bola yang berlaga di Piala Dunia 2010. Alasannya bisa macam-macam. Mungkin karena pemainnya yang ganteng, gaya bermain yang penuh aksi, ya pokoknya macam-macam lah alasan orang untuk memfavoritkan jagoannya. Tak terkecuali saya. Saya juga termasuk orang yang ikut larut dalam demam perhelatan akbar sepak bola dunia ini. Dan saya menjagokan tim Panzer Jerman loh. Ingin rasanya saya pergi ke Afrika Selatan dan bertemu dengan para bintang tim nasional Jerman. Tapi apa ia mungkin? Yah, gara-gara sedang gandrung dengan timnas Jerman, rasanya saat ini semua hal yang berbau Jerman sedang menarik perhatian saya. Tak cuma profil para pemainnya, tapi Jerman sebagai sebuah negeri yang banyak keunikan asik buat ditelisik. Demi memuaskan kegandrungan saya dengan hal-hal yang berbau Jerman, sahabat saya Sevindex menghadiahi saya secuplik cerita manis dari negeri Bavaria. Sevindex sengaja menelisik kisah dari sejumput kekayaan Jerman, apalagi kalau bukan seputar kuliner. Untuk itu, sahabat saya sempat menyambangi seorang wanita supel bernama Madame Annabel Bass. Beliau adalah istri Duta Besar Jerman Norbert Bass. Kita sekarang sudah berada di kediaman resmi Kedutaan Jerman. Kita akan bertemu dengan Madam Ambassador Dr. Annabel von Amin Bass. Kita ke dalam. Luas wilayah Republik Federal Jerman kira-kira 2,5 kali Pulau Jawa. Jerman merupakan negara dengan posisi ekonomi dan politik yang penting di Eropa dan dunia. Jerman terletak di Eropa bagian tengah dan diapit oleh 9 negara Eropa lainnya. Di sebelah barat berbatasan dengan Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Prancis. Di sebelah selatan berbatasan dengan Swiss dan Austria. Jerman memiliki banyak kota besar. Beberapa di antaranya telah berusia lebih dari 2000 tahun. Namun demikian, hanya 3 kota yang memiliki penduduk lebih dari 1 juta orang, yaitu Berlin, Hamburg, dan München. Saat ini Jerman semakin digemari sebagai negara tujuan wisata. Kota-kota yang paling diminati tamu-tamu internasional ialah Berlin, München, Frankfurt, dan Köln. Umumnya, tamu yang berlibur di Jerman tertarik oleh peninggalan sejarah, seni budaya, dan pagelaran kesenian. Jerman adalah negara di mana masyarakatnya begitu gemar merayakan sesuatu. Wajarlah jika kita berkunjung ke sana, kita akan mudah menemukan beberapa pesta rakyat. Terlebih di bulan Oktober, pesta rakyat seperti Oktoberfest di München dan karnaval jalanan di Köln dan pasti digelar secara besar-besaran dan terbuka. Sebagai catatan, kalau ingin merasakan sensasi pedesaan Eropa, Jerman adalah negara yang pas untuk itu. Bahkan di Jerman banyak terdapat kota kecil yang ukurannya lebih kecil dari rata-rata desa-desa di Indonesia pada umumnya. Benar kata saya, Jerman punya keunikan yang asik untuk ditelisik. Madame Annabel Bass, begitu ia biasa disapa. Wanita anggun satu ini mengaku begitu mencintai Indonesia pada pandangan pertamanya. Istri Dubes Jerman untuk Indonesia, His Excellency Norbert Bass ini adalah seorang dokter spesialis anak. Karirnya harus ditinggalkan sejenak untuk menemani suami bertugas di Indonesia. Bagi wanita ramah dan murah senyum yang punya hobi membaca ini, tempat-tempat bersejarah di Indonesia adalah tempat favoritnya. Beberapa menu masakan Indonesia pun sudah dicicipinya. Tahu dan nasi goreng adalah favoritnya. Pengakuan wanita penyuka yoga ini.
Hello. Madam. How are you? I'm good, to thank meet you. you. My name is Welcome. Vivek. Thank you very Yes, much. Annabelle Bass. Welcome to the German residence. Please. Thank you. Join me. How are you doing? I'm fine, thank you. How are you? Have a Yeah, so seat. far, Would so you good. like to Thank go you. over here? Thank you. Okay. Very nice. Very nice house. Yes, thank you. Beautiful. Yeah, we love it here. Madam Ambassadors, sudah berapa lama di Indonesia? Baru 10 bulan. 10 bulan. Yeah. So it's 10 months, yeah? 10 months, right? Good. Yeah. So it's still very short. It's still very short, but I feel already so much at home. It feels Yeah, yeah. even longer. Yeah. That's a good sign. That's a good sign That's true. on that one. That's a good sign. Yeah. Di sini Madam Ambassador, Dr. Annabelle Bass, ya, terima kasih Pak. Ya. Thank you. So, Dr. Annabelle Bass sudah berada di Indonesia sudah 10 bulan, kebetulan dari Korea Selatan juga. Sebelum itu sudah di Asia sebelum ada di Indonesia, tapi 10 bulan sudah terasa seperti sudah menyatu dengan Indonesia. So, do you have any preference on Indonesian cuisines that really, Well, as I know you- 10 months, but it's Yeah, short, but I have been trying several dishes, and as I'm very fond of salads, Okay. I prefer your gado-gado, which Okay. was the first. Gado-gado. Yeah, Wah, berarti sehat. It's Yeah. very healthy. very healthy. Yeah. Dishes and tuna Yeah. sauce you get. So, so if you like gado-gado, means you like spicy? I also like spicy. Yes, I not too often, not Not too too much. spicy, Yeah, but I do eat spicy, and in South Korea we were eating very Oh, spicy, yes. so I Okay, got I know. used. Yeah. Yeah, and right. here you get sambal, which Sambal, is normally yes. that's the condiment dips that they have it in there. Yes, that's right. It's very hot, and Yeah. I like it very much. Yeah. Okay. What going to be our cooking that you Today. today? Yes, That would well, like us to know. And Yeah, we'll well, I learn was together. thinking quite a while, because I thought I should find a recipe for you to be able to cook here in Indonesia, Yes, so that we can yeah. easily find the ingredients. Yes, definitely. Yeah. I think we would like so, to know. And we'd like yes, to, and I chose a dish which is very popular actually in the northern part of our country. Okay. Yeah, it is sophisticated kind of meatballs with a sauce. Yeah. Jadi kita akan membuat satu resep. Ini yang pertama adalah nanti semacam meatball atau semacam bola-bola daging yang menggunakan ikan di dalamnya, mungkin ikan anchovy kan mungkin ya. Yes. And then the second one, what would be having? Yes, and the second dish was the apple cake, because Oh, apple yeah, cake. Okay. yeah, we have huge variations on apple cake. Resep yang kedua akan menggunakan apel. Memang di Jerman adalah salah satu penghasil apel juga. Dan di sana itu mereka biasanya apel itu karena banyak disimpan, kemudian nanti dimasak pada saat untuk nanti musim dingin atau sebaliknya. So before we start cooking, shall we have a little coffee before? Oh, okay. Yeah? Would love to. Please, Thank you very yes, much. please. Go ahead. Ini dia makanan kita yang pertama, bola-bola daging ala Jerman. Now we gonna let's start the first recipe, Yes, right. which is König, the yeah. Königsberger Klopse. Very good. Yeah, Itu Königsberger jadi- Klopse. Yeah. Itu bola-bola daging ala Jerman. Sebelum kita mulai, ini kita di sini akan memakai peralatan spesial. Di sini T-Chef Series by Tupperware. Okay, now Yeah. what we gonna? We need the minced meat. So we have the minced meat about. Okay. Ini kita kasih daging cincang. Yeah. And Yes, and we have to soak. Yes, right. It has to be soaked very nicely, and then we squeeze out the milk. Ada bawang bombay. Yeah. Onions. Yolk. Ada 3 kuning telur. 3. Okay. Yeah. We like Yeah. anything Like rich. taste good. Good. Rich. Oke, ini kita Yes. campur di sini. Okay. Ini kita peres sedikit untuk breadnya. Yeah, Ya, so ini we sudah lembut. Yeah, we have And to squeeze mix, it in. ya. Yes. Yeah, all quickly. This- So the we have balls the spoon. should be like like this size. Nah, ini yang sekarang kita pakai di sini adalah T-Chef Series by Tupperware casserole-nya ya. Di sini casserole-nya keuntungannya dia alat masak yang serbaguna, bisa dipakai untuk hidangan berkuah atau buat rebusan. Kemudian dia juga bisa melembutkan makanan secara merata karena panasnya rata, dan juga ada glass covernya, ada tutupnya ini sehingga dia mudah untuk mengkontrol tingkat kematangan. Jadi kita tinggal bisa lihat aja, ini udah
kelihatan ya. Maybe we can do a bit less, yeah. Yeah, I think it shouldn't really boil, otherwise the meatballs will dissolve. Be sort of like simmering ya. Yeah, simmering a bit, yeah. Sekarang kita akan membuat sausnya ya. We're gonna make the sauce. Right. Okay. Ini ada mentega, nanti sama kita tumis sedikit with hot. Yeah. Ditambah sedikit dengan minyak ya. Yeah. So that it won't get so brown, yeah? Yeah, right. Ini kita tumis sedikit, ya, karena jangan terlalu panas untuk ininya. Jadi ini tak kasih setengah, kira-kira setengah sendok teh, ya, untuk tepung. Kemudian stoknya kita ambil, itu kita masukkan ke dalam sausnya, karena itu nanti akan membuat rasanya enak. We can do a bit more now. Kira-kira sekitar 5. Yes, okay, just pour in, right, absolutely. Now we can put in a little bit of the sweet cream, right. Yeah, okay, that's I think enough. Yeah. Yeah, would even put in more. I would put the whole inside. Put the whole inside. Yeah, I would put the whole inside. Right. See the sourness is already. Yeah, I think it's enough. Yeah, might be enough. Yeah. Kita akan ambil bola-bola dagingnya, kita akan masukkan ke dalam sausnya sedikit ya. Yes, right. I think we can put that. Ini sekarang sini sudah mau setengah matang ya. It's halfway. Yes, Nah, right. ini saus yang tadi kita buat. Kita campurkan ke dalamnya. Sounds looks very yummy. Yeah, hopefully. Ini sudah tercampur di sini. Kita akan sajikan bersama dengan kentang dan tumisan buncis. Ya, nanti kita akan tasting seperti apa rasanya nanti ya. Ini kita lihat hasilnya. Now we're gonna check. Yeah, we're gonna check. Oh yeah, seem to be good. Yeah, we can go down with the heat. Jadi ini sudah matang ini ya. Ini bola-bola dagingnya. Yeah, really like our footballs. Bakso. Yeah. Like tennis ball. Oh yeah. Yeah, we have the bakso which is actually this size. Oh, I have to try that one. Ini jadi sausnya. Kemudian kita Oke, ini dia makanan kita yang pertama, bola-bola daging ala Jerman. Kasih kayu manis ya, kayu manis bubuk sedikit. Ya. Tidak hanya karena benda seni dan bangunan bersejarah yang dapat dikagumi dari negara yang terkenal dengan Bundesliga-nya ini. Jerman sendiri dikenal dengan masakannya yang memiliki banyak variasi. Bahkan setiap daerah di Jerman menawarkan bentuk masakan yang selalu berbeda. Setelah Perancis, Jermanlah yang memiliki banyak tradisi kuliner dari mulai sayuran, buah, ayam, ikan, dan kue. Negara asal Black Forest Cake ini sangat terkenal dengan anggur Rieslingnya. Semakin banyak karya yang dihasilkan, akan semakin menambah daya tarik wisatawan untuk mencicipi kuliner Jerman. Apalagi ditambah dengan semakin banyaknya restoran yang menyediakan makanan halal, akan semakin memperkuat citra negara Jerman. Kita sudah lagi kembali nih untuk sekarang resep yang kedua. What is the name of the? Yeah, it's called the gedeckte Apfelkuchen, so it's sort of covered apple cake. Oh, covered apple cake. Yeah. Jadi di sini kita kan memakai pie. This is a pie dough, ya? Yeah, that's right. Yeah, we already prepared a little bit. Yeah, the ingredients are like 350 gram flour, you put in sugar and a lot of butter. Ini sudah jadi nanti karena ini agak sedikit lama, jadi ini sudah jadi kita sudah langsung taruh di tempat panggangannya gitu ya. Jadi sini bisa kelihatan di sini ya. So we take 1/3 of the dough, we keep as the topping and make crumbles. Okay, yeah. Yeah. And isinya kita akan memakai apple. Use apples, right, apple, ya. right. The best would be very sour apple. Di sini kita akan pakai ini Tupperware Fridge Smart Medium. Ini alat bantu khusus ya. Sebenarnya dibantu untuk jadi kita kalau menyimpan sayuran dan buah-buahan ini bisa tahan sampai 4 minggu ya. Dan ini kenapa bisa 4 minggu? Karena ini rupanya ada katup udaranya di sini sehingga membuat udara dalamnya ini jadi lebih fresh, lebih lama. Dan kemudian di sini ada ya dasarnya bergelombang sehingga kalau dilihat ini airnya itu tidak sampai kena. Jadi untuk membuat sayuran tetap segar dan bentuknya praktis kalau masuk di kulkas lebih
gampang. Gitu. It's easy to handle. Okay. Great. Now we're gonna have this one. Right, these are the chopped apples. Chopped and apple. Yeah. We just gonna arrange it. Yeah, we just arrange it. Jadi ini apel kita langsung habis kupas, ya. Put Kita some- kasih gula putih. Yeah, it's about 25 gram. Kita 25 gram gitu ya. Yeah. Have Ini a little ada- bit of cinnamon. Kasih kayu manis ya, kayu manis bubuk sedikit. Yeah. Crumble-nya kita taruh di atas ya. Yeah, we crumble And it. how long normally you cook this one? For an hour. You put it in the oven. 1 hour, 1 no. hour, 100, Medium oven? 180 degrees. 180, Something like 180 that, derajat, yeah. sekitar Yeah. 1 jam ya. Ini kita akan masukkan di oven, kemudian nanti kita lihat hasilnya. Ini looks very nice. Looks very nice. Nah, ini dia. Sudah jadi. Oke. Cannot wait to taste. It's gonna taste very good. Alright, jadi ini hasilnya apple tart ala Jerman ya. Nah, kasrol ini kita akan sajikan dengan kentang puree. Nah, kentang puree ini kita kebetulan di sini kita pakai yang namanya steam it. Ini by Tupperware. Ini dia mempunyai lengkungan di atas sehingga dia juga air itu tidak masuk ke dalam makanan. Dan di dalamnya sini kalau mungkin pemirsa bisa lihat bahwa di sini dia mempunyai gelombang ya dalamnya. Terlihat sehingga dia menjadikan dia tidak lengket di wajan. Terdapat lubang pada tutup. Ini untuk mengeluarkan uap panas di sini. Ya. Dengan steam it ini memasak jadi lebih cepat. Saya katakan di depan tadi, saya benar-benar sedang keranjingan semua hal yang berbau Jerman. Ini semua gara-gara saya begitu menjagokan timnas Jerman pada Piala Dunia tahun ini. Ya, sekarang kita sudah berada di ruang makan. Kita akan mencoba masakan-masakan yang sudah kita masak bersama Madam Ambassador. Dan di sini ada Miss Ambassador from German. So I think we're gonna try this recipes. I think she makes very good. So now we have to try it to taste. We're gonna prove if It's it's good. typical German. Okay. Yeah. Okay. Shall we? Yes. I'll give it to thank you, ma'am. Thank you very Sorry. much. This is like in a family, you serve Yeah. yourself like that, you know. Thanks. You know, I usually heard about it, you know, but I haven't Yeah. actually tried. But Full success, you're good cooks together. We should do it more often. we should do it. Enak sekali, Mila. Kalau di sini dia dagingnya terasa, kemudian sausnya enak, seger, ada rasa ikannya, ancovinya, lemonnya, terus rasa capersnya itu yang apa yang kecil-kecil tadi, sangat nikmat, enak, very enak. enak. Indonesia you call enak sekali. Enak sekali. Yeah. Yeah. Taste the whole combinations perfect. Yeah? You got sour, you got things, you got like potato. it? That's right. Yeah. Yeah. Like it. Yeah. Oh, good. I'm glad. Kita sudah nyobain itu Königsberger Klopse atau yang bola-bola daging. Sekarang kita langsung ke yang dessertnya tadi. It's a apple cake. cake. Yeah, Ya, apple I have difficulties. Susah ya ngomong bahasa Jerman ini. One maaf. Yes. Very Yeah. Okay. Okay. And maybe you can pronounce this word, which is called Schlagsahne. 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 It's very tasty. You can still taste the apple, You like it? and the lemony, and the cinnamon. Like I said, that cinnamon coming from maybe Cinnamon, from yeah, cinnamon. Yeah. coming from Cinnamon from Indonesia. Indonesia. You know, Yeah. not really? coming from Indonesia Yeah. because the Portuguese actually the Yeah. one No. maybe who carries it. Yeah. And I think that's the one I think yeah. is more introducing to Europe. So I think that's where the thing city. Still some 30, 40 years ago, the German cooking and German dishes were quite heavy. Yeah. Quite with a lot of fat and butter and cream and flour. So today, under the influence of European other traditions, things are much lighter. Yes. Jadi di sini Ambassador bilang bahwa dulu German cuisine itu lebih banyak didominasi dengan heavy food, jadi agak berat, ini banyak tepung, banyak menteganya, very creamy gitu. Tapi sekarang ini sudah mulai. And sausages, very many sausages in the Yeah, past. I mean, I love German sausage. You know, it's like, so it's always. we all love, but only once a month. Jadi itu benar sekarang sudah mulai ke arah yang lebih ringan, lebih light, tapi tetap menampilkan rasa.
yang lebih asli, tapi juga lebih light, ya, lebih ringan makanannya itu. Sekian dulu, terima kasih sudah mengikuti episode kali ini. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya, tetap di venue-venue. Sampai jumpa. Tipikal dari Venezuela yang dimakan bersama dengan plantain atau pisang goreng ala Venezuela, dulce de papaya. Okay?